Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Mu'allamatul Musawwamah MSI selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat dakwah, dan tidak lupa teman-teman yang menonton video ini semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, hidayah serta inayah kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Kedua kalinya, sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Perkenalkan, nama saya Agra Soduk Muktabar dari kelas A3 Manajemen Dakwah Institut Agama Islam Negeri Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi ceramah yang berjudul Kejujuran untuk mengantisipasi kasus korupsi. Jujur adalah suatu sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong, atau mengatakan hal-hal yang tidak menyalahkan yang sebenarnya atau fakta. Jujur dalam Islam juga berkaitan dengan kesesuaian dan kebenaran dari perkataan, perbuatan. Dalam bahasa Arab, jujur adalah siddiq, yang berarti benar dan dapat dipercaya. Kejujuran akan tetap bersinar walau di tengah temukan kebohongan dan kepalsuan pada zaman sekarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar. Tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-hak keturunannya. Quran surat An-Nisa ayat 9. Pemerintah yang bersih dan berwibawa untuk mensejahterakan rakyat membutuhkan tegaknya kejujuran dan mental kenegarawan pada semua aparatur penyelenggara negara. Kejujuran para ilmuwan sangat dibutuhkan sebagai penunjuk arah kemajuan bangsa dan negara. Negara hukum yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa membutuhkan kejujuran para penegak hukum untuk mewujudkan kehidupan demokrasi yang konstitusional takkan terwujud tanpa adanya kejujuran. Kesepakatan kebangsaan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia membutuhkan kejujuran dalam pada semua elemen bangsa agar mendatangkan keberkahan dan kemajuan bagi suatu negara. Dalam upaya membangun masyarakat yang jujur sebagai landasan terbentuknya bangsa dan negara yang memiliki budaya kejujuran, diperlukan pembentukan pribadi-pribadi jujur sejak dari dalam keluarga. Perbaikan akhlak bangsa haruslah dimulai dari penguatan keimanan dan membudayakan kejujuran. Krisis kejujuran akan berdampak luas di tengah masyarakat. Krisis kejujuran menyuburkan praktik
korupsi yang merusak sendi-sendi kehidupan bangsa negara. Karena kelihayan membuat lingkaran kebohongan, sebagian perbuatan korupsi, kolusi, dan suap tidak tersentuh hukum. Akan tetapi, orang beriman yakin bahwa di akhirat nanti, di yaumul masyar, semua kebohongan dan kepalsuan akan dibuka di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan disaksikan oleh kalian umat manusia. Salah satu misi dakwah ialah memperbaiki moral manusia dan akhlak bangsa. Perbaikan moral manusia dan akhlak bangsa dilakukan dengan memperkuat keimanan dan membangun kultur kejujuran. Setiap orang seyogyanya merasa malu apabila melakukan kejahatan dan pelanggaran meski tidak diketahui orang lain. Dalam kaitan ini, pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat merupakan basis terbentuknya karakter manusia yang beriman dan jujur. Pembudayaan kejujuran bukan hanya membutuhkan pengetahuan, tetapi juga perlu keteladanan, keberanian, integritas yang konsisten. Kejujuran tidak cukup sekadar slogan, tapi juga kejujuran harus tertanam menjadi karakter dan kultur masyarakat pada saat ini. Kejujuran tidak selalu berbanding lurus dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan, tapi menyangkut kualitas pribadi dan karakter pada seseorang. Ibadah maddah yang diwajibkan dalam Islam mendidik setiap muslim menjadi yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur dengan diri sendiri dan jujur kepada masyarakat sekeliling. Sholat, zakat, puasa, dan haji itu mendidik manusia akan menjadi pribadi yang lebih jujur dan ikhlas. Sejalan dengan misi kerisalahan Nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki akhlak manusia. Jadi, mari kita budayakan kejujuran dalam membangun masa depan yang lebih tentram demi maju dan lebih sejahtera dari yang dirasakan selama ini. Sebuah pesan dari sahabat Nabi, salah satu khulafaur rasyidin, yaitu Khalifah Utsman bin Affan, patut kita renungkan. Beliau berkata, tidak seorang pun yang menyembunyikan satu rahasia di dalam hatinya, kecuali Allah akan menampakkan pada raut wajahnya atau melalui perkataan yang terlontar dari lidahnya. Oleh karena itu, seseorang dengan nilai kejujuran di hati tidak akan pernah korupsi, karena tindakan tersebut adalah kebohongan, bentuk kebohongan dan kejahatan. Jadi apabila kita sudah mempelajari tentang nilai-nilai keislaman, maka kata-kata korupsi, kata-kata suap itu tidak akan terjadi. Sebelum saya tutup, marilah kita bersolawat dulu bersama-sama agar mendapatkan syafaat kepada Nabi Muhammad SAW. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam
مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأقوال مقتحم. Mungkin cukup sekian dari yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya di sini juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.